Selamat pagi, hari ini kita akan masuk ke dalam materi kedua di Technopreneurship. Kita akan membahas tentang rencana bisnis, strategi, dan tujuan bisnis. Ya, jadi kita secara keseluruhan, kita akan membangun komponen-komponen dari rencana bisnis, dan kita melakukannya per tahap ya. Untuk setiap pertemuan, kita pasti ada satu komponen yang kita bangun. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai adanya dua kompetisi untuk startup ya. Nah, jadi kita selama semester ini kita akan mencoba membangun satu rencana bisnis yang akan kita gunakan di tahun depan, kita akan submit ya. Nah, jadi bagaimana kita akan membangunnya, kita harus memahami dulu apa yang dibutuhkan dan juga mengapa kita harus membuat sebuah rencana bisnis ya. Berdasarkan riset, rencana bisnis itu dibutuhkan karena tanpa rencana bisnis tertulis, insiden dan kegagalan dari bisnis baru itu bisa lebih tinggi dan perkembangan bisnis itu terhambat. Nah, sebetulnya bikin rencana bisnis itu lumayan berat ya. Karena kalau kita hitung-hitung berdasarkan pengalaman itu butuh 200 sampai 400 jam kerja ya. Tapi tentunya kalau misalnya kalian berada dalam tim, berarti kan relatif bisa lebih cepat gitu ya, karena kan itu banyak komponennya dan kalian bisa berbagi waktu bagaimana kalian mengerjakannya ya. Dan ini juga tergantung dari bisnis apa yang akan Anda jalani dan data apa yang sudah Anda kumpulkan ya. Kalau sudah selesai, rencana bisnis ini seperti blueprint ya. Kalau blueprint itu kayak ini gambaran, kalau kita ngomongin blueprint rumah kita, berarti si arsitek dari rumah kita ini dan bagaimana nanti kita akan membangun bisnis ini ya. Nah, oleh karena itu blueprint itu seperti peta perjalanan kita agar kita bisa lebih tinggi potensi untuk mencapai tujuan kita. Manfaat rencana bisnis sendiri itu ada beberapa di sini ya yang saya sebutkan. Yang pertama, pendekatan sistematik ini memungkinkan kita kalau melakukan kesalahan itu pada kertas ya daripada kesalahan di pasaran nyata. Jadi salah satu contoh misalnya kita buat perhitungan bahan baku, kita buat perhitungan kebutuhan aset dan sebagainya, kita bisa hitung-hitung. Karena kalau tidak masuk akal dan bisnis tidak menghasilkan, terus ngapain kita kerjain bisnis ini gitu loh ya. Dan jangan lupa ya, kita kalau bikin bisnis baru itu risiko kehilangan uang modal yang kamu sudah tanam itu menjadi tinggi kalau kalian tidak punya rencana bisnis ya. Yang kedua, rencana bisnis kita itu membuat kita lebih yakin akan kemampuan kita mempersiapkan bisnis dan juga mengoperasikan bisnis. Jadi kita bisa ngukur kalau oke, aku mau bikin bisnis ini, modalnya segini, misalnya sekian ratus juta, aku punya nggak modalnya? Ya, kalau nggak punya modalnya berarti apa yang aku harus lakukan? Ya, kemudian juga melihat kalau kita sudah tahu langkah-langkahnya, berarti pengalaman apa yang kita butuhkan. Kalau kita nggak punya, berarti kita harus rekrut orang dong, gitu ya. Jadi kalian harus berpikir, aku mau misalnya anggap aja gini, aku mau buka bisnis desain buat Instagram misalnya gitu ya. Kamu punya nggak kemampuan desainnya? Kalau nggak punya berarti kamu hire desainer gitu ya. Salah satunya seperti itu, oke? Dan ini bisa kita buat kalau kita ada rencana bisnisnya. Lalu rencana bisnis biasanya akan bisa memperkirakan modal kita itu butuh berapa, sekarang berapa, tahun depan berapa, depannya lagi berapa. Jadi kamu sudah punya plan ya. Kamu bakal cari dananya nanti gimana? Oke. Kemudian persiapan rencana bisnis ini bisa membuat Anda mendalami proses perencanaan di awal maupun jangka panjang. Ya, oke. Di luar dari yang saya sebutkan 4 tadi, sebetulnya salah satunya adalah si rencana bisnis bisa membantu Anda untuk mencari calon investor. Ya, jadi itu penting untuk disadari juga. Walaupun mungkin kalau misalnya kita pikir ya sebenarnya investor jarang sih kalau yang belum ada prototipe segala macam jarang ya. Tapi siapa tahu kalian beruntung dapat angel investor gitu ya. Angel investor itu bisa saja orang tua, bisa saja siapa gitu ya, yang mau memberikan walaupun belum ada contoh nyata ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ya,
anatomi rencana bisnis itu seperti apa. Ya, ini sebetulnya ada banyak sekali ya template rencana bisnis ya. Ini kebetulan saya pernah bersama dengan mahasiswa sistem informasi mengikuti namanya HSBC Startup Competition ya. Jadi saya ada template yang diambil dari kompetisi tersebut ya. Tapi saya cuma perlihatkan aja, kalian nggak harus pakai itu. Tapi nanti karena saya akan membuat juga nanti yang terbaiknya seperti apa, tapi bisa juga kita melihat struktur pada Maranatha Startup Competition dan program kewirausahaan Kampus Merdeka ya. Jadi kalau kita balik lagi nih, kalau kita lihat ya, ini yang program Kampus Merdeka ya, dia minta ada struktur untuk laporan rencana bisnis ya. Ini memang kan tergantung ya. Kalau yang KBMI itu kan berarti ini adalah sesuatu yang dia minta sudah menumbuh kembangkan wirausaha kreatif inovatif ya, berarti udah ada satu rencana yang memang sudah dibuat dan mungkin sudah ada prototipenya ya. Nah jadi cuman dia tulis gini nih, usulan usaha itu bukan digital atau startup ya. Nah dan maunya dia kategorinya makanan minuman, jasa, industri kreatif, produksi, dan teknologi terapan. Nah, jadi nanti di kelas ini, kalian akan buat proposal bisnis, kalian boleh ambil salah satu kategori ini, tapi ya dengan catatan, saya mengharuskan, karena kita ngomongin teknopreneur, kita harus ada komponen e-commerce-nya. Ya, untuk memungkinkan itu nanti saya juga akan sediakan space untuk kalian bisa membangun website kalian ya. Dan kalau kalian mau lebih jauh lagi boleh aja buat e-commerce-nya ya, tapi saya tidak mengharuskan sih, nanti saya buat rubrik untuk penilaiannya seperti apa ya. Tapi yang pasti kalau bisa membuat itu, kalian ada satu advantage, kalian juga paham gimana cara setup website. Kemudian tapi ya gini loh, karena kalian bukan orang desain, mungkin di tim ini nanti akan kekurangan kemampuan desain ya. Jadi saya maklum-maklum aja kalau tampilannya nggak wow gitu ya, dalam arti desainnya seperti apa. Oke. Karena kita bagusnya sih ngajakin orang yang memang bisa gitu ya, yang memang bisa daerah situ. Oke, jadi struktur yang di sini bisa seperti ini. Oke ya, nah saya juga akan masuk ke dalam yang Maranatha Startup ya, kita buka lagi ya. Sekali lagi, saya cuma mau lihat strukturnya ya. Jadi kalau kita lihat lagi struktur laporan yang diminta, ini sebetulnya rencana bisnis ya. Bentar ya, kok lama ya? Oke. Nah, jadi saya sih pengennya kita ngikutin ini supaya kalian bisa submit nanti ya, kalian bisa masukkan proposal rencana bisnis ini, bisa kalian masukkan dalam kompetisi ini, oke? Tentunya kalau kita sudah mengerjakan satu semester ini akan sudah bagus gitu ya, dan kita lebih perbaiki lagi, dan bahkan kalau kalian bisa ya, kalau kalian bisa kalian buat dulu prototipe dan sebagainya ya. Oke, ini bilang business plan. Nah, ini nih ya. Jadi ini adalah struktur business plan. Boleh. Jadi salah satunya nanti saya akan pastikan ya, saya akan cek lagi sekali lagi karena saya juga ada template yang lain. Tapi mungkin enaknya ngikutin ini sih. Ya, ikutin ini aja nih. Ya, jadi nanti kalian akan buat seperti ini. Nah, kalau dari segi persiapannya, kita di dalam kelas akan banyak berdiskusi, lalu kalian akan menuangkannya dalam bentuk laporan seperti ini, per bagian ya. Nanti yang pasti cukup berat daerah keuangan, makanya saya keuangan ada 2 pertemuan, oke, khusus untuk membahas ini, karena di sini ada berbagai hal yang harus kalian siapkan. Oke ya. Nah sekarang satu lagi adalah saya sudah siapkan juga di CLS. Oke.
Oke, di CLS di sini ada contoh template rencana bisnis. Ya, kalian boleh download, kemudian kalian bisa lihat ya. Nah, sama aja ya, tapi ini juga saya senang ya. Untuk ininya, jadi tadi yang missing itu nggak banyak ngomongin operation. Nah, jadi nanti gini aja deh, saya akan buat strukturnya ya, yang saya inginkan supaya lengkap, termasuk isinya apa ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini, ini udah ada panduannya. Jelaskan bisnis Anda, apa sih yang kamu kerjakan dan seterusnya. Ya, jadi ini strukturnya ini bisa langsung diikuti saja. Permisi, Bu. Screen-nya belum keubah. Oh, sorry. Thank you. Sama-sama, lupa tadi. Oke ya, ini ya. Nah, ini template-nya ya, yang HSBC Business Competition ya. Jadi di sini kalian bisa ikuti juga. Nanti saya akan buatkan struktur buat kalian ya untuk di perkuliahan ini. Jadi supaya benar-benar lengkap ya. Jadi kombinasi dari dua ini. Dan kalian mengerjakannya sebagai tim dan nanti sepertinya nanti contohnya misalnya membuat riset pasar, berarti kalian akan kerjakan ya riset pasarnya. Ya, dan seterusnya. Ya, riset pasar kecil-kecilan. Ya, oke. Jadi nanti saya mau mendetail sampai ke financing. Oke, kemudian baik ya. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut untuk strukturnya. Nah, si rencana bisnis itu kalian akan tuliskannya itu nanti, ya. Kalau kalian bertahap isi dan terus kita sempurnakan ya. Jadi kalau karena kalian juga ngambil mata kuliah manajemen proyek ya, kalian bisa mengelola mungkin sebagian ya nggak semua. Kalau yang ngambil manajemen proyek berarti ini tuh kayak kita sedang mengelola sebuah proyek. Oke. Karena kita sedang mengelola sebuah proyek berarti kita akan melaksanakannya dengan cara bertahap gitu ya. Dan saya sih pengennya kalian dengan metode kalian buat saja dulu setiap komponen lalu kita sempurnakan lagi gitu ya. Sebelum mengumpulkan kalian sudah terus menyempurnakan dalam repetisi penyempurnaan gitu ya. Langkah penyempurnaan yang kita lakukan terus-menerus dalam setiap pertemuan. Ya. Baik. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam strategi dan tujuan bisnis ya. Ini bagian pertama dari rencana bisnis kita ya. Karena kita tanpa adanya ini, kita sebenarnya bingung mau ngapain nih. Kita seringkali punya ide, tapi kalau kita tidak pastikan, itu mungkin tidak akan menjadi kenyataan. Ya, oke. Jadi apa yang kita pikirkan di bagian ini? Yang pertama adalah apa yang kita harus pikirkan adalah ide organisasi, inovasi, atau bisnis yang sudah Anda kembangkan atau baru Anda impikan. Ya. Lalu nanti di bagian ini juga kalian harus menjelaskan tujuan, target, dan aspirasi, perkenalkan tim manajemen ya. Jadi nanti kalian boleh berpura-puranya gitu ya. Oke, misalnya tim saya terdiri dari Frankie, Michael, dan Deviana misalnya gitu ya. Nah, nanti kamu kenalkan, oke CEO-nya adalah Frankie, jelaskan tugasnya gini. Jadi kalau kalian yang sudah pernah nonton startup, drama Korea boleh ya, mirip kayak gitu. Oke, jadi saya pengen kalian buat struktur di tim Anda. Memang idealnya 5 orang dalam satu kelompok, tapi saya nggak masalah sih kalau kalian mau cuman bertiga is fine ya. Jadi saya nggak akan masalah, cuman kalian tahu beban kerjanya mungkin jadi terbagi lebih sedikit sehingga bebannya lebih besar sedikit ya. Oke, kalian boleh nanti imaginary atau kalian boleh real, memang kalian ada keahlian itu, kalian buat profil masing-masing ya. Lalu jelaskan produk atau jasa Anda sedang pada tahap apa pengembangan produk Anda ini, lalu kesiapan pasar seperti apa, dan apakah sudah punya paten, hak cipta, atau desain ya. Nah, jadi ini untuk bagian ini sebetulnya isinya tuh ini ya, isinya komponen ini. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengisi komponen ini? Kita harus melakukan berbagai langkah untuk brainstorming dan juga untuk merencanakan betul-betul sebelum kita menuliskannya. Ya.
Nah, yang paling awal banget itu adalah cari ide bisnis. Nah, karena kan kalian saya baru minta buat tim, berarti kan kalian belum ada ide bisnis ya. Atau mungkin ada yang sudah sembari menjalankan bisnis boleh dipakai ya. Nah, untuk mencari ide bisnis itu yang terbaik itu bagaimana? Nanti Anda harus menjelaskan bagaimana Anda bisa punya bisnis ini ya. Terus yang paling penting adalah harus menjawab ya, kenapa kamu pikir orang itu orang-orang sekitar kita, masyarakat butuh produk atau jasa kita? Apa target dan aspirasi kita untuk bisnis ini? Lalu kalau butuh pendanaan, lebih kurang gambaran awal berapa yang dibutuhkan dan apa yang akan Anda rencanakan lakukan untuk dana tersebut. Nah, walaupun mungkin dimodifikasi, tapi setidaknya dengan bayangan-bayangan ini, kamu bisa memulai sesuatu, ya. Nah, kamu bisa memulai sesuatu. Nah, sumber dari ide bisnis ini bisa 1 dari 6, ya. Yang pertama kita lihat dulu kesenjangan pasar, ya, bisa ya cari apa sih yang belum terpenuhi oleh produk yang ada sekarang, jasa yang ada sekarang, gitu ya, konsepnya gitu. Kemudian mengubah sebuah ide lama ya menjadi baru. Penciptaan dan inovasi, network marketing ya, ini kita sering kenal MLM ya. Kemudian franchising atau membeli bisnis lain ya. Nah, kalau kita mencari kesenjangan pasar yang pertama, bagaimana memikirkannya? Yang pertama kalian bisa berpikir dengan kerangka pikiran penyesuaian. Nah, dapatkah kita mengambil ide yang sudah berjalan baik di negara lain dan membawanya ke pasar kita? Sebagai contoh, sebetulnya kalau di drama Korea startup itu, dia mengambil ide yang sudah berjalan loh di negara lain, yaitu aplikasi untuk orang-orang buta, ya. Dan dia membawanya ke Korea gitu ya, intinya gitu. Nah, kalau kita gimana? Bisa saja ada konsep bisnis yang berhasil di luar negeri. Contoh, sepeda gitu ya, rental sepeda yang bisa disewa, disediakan di pinggir jalan gitu ya. Saya lihat banyak waktu kemarin sempat ke Eropa. Apakah itu bisa diterapkan di Indonesia ya? Dan memang kita tahu ya, sudah dicoba ya di sini ya, diterapkan. Walaupun kalau saya sih terus terang selalu cemas ya, orang Indonesia itu selalu merasa bahwa barang-barang yang ada di luar adalah milik bersama, jadi sering dibawa pulang gitu ya. Jadi saya suka mikir kayak gitu ya, kelucuan negara kita. Tapi anyway, itu adalah satu bisnis yang mungkin kita bisa pikirkan. Jadi kalau di luar negeri berhasil, bisa nggak ya di Indonesia berhasil? Ya, apakah kita bisa bawa bisnis itu? Catering makan sehat misalnya, itu dulu belum banyak loh di Indonesia, ya. Tapi di Amerika udah terbiasa. Frozen food, makanan sehat. Ya, saya sering waktu di Amerika suka beli Lean Cuisine ya. Itu makanan cuman kecil porsinya, tapi maksa saya makannya cuma segitu, portion control ya. Jadi bagus sekali, mungkin kita bisa jual nih di Indonesia. Nah, itu sebagai contoh. Oke, penyesuaian. Yang kedua, lokasi. Nah, kalau kita ngomongin lokasi, misalnya barang itu cuman ada di luar negeri. Ya, ini saya kasih contoh. Untuk yang ini barang cuma di luar negeri, jadi gimana caranya kita bisa sediakan di Indonesia, ya? Kalau kamu bisa sediakan ini, mungkin kamu bisa berbisnis di situ. Nah, jadi salah satunya yang paling menarik adalah nih ya, karena saya hobi lari. Salah satu sepatu yang paling populer adalah sepatu Nike, ya. Nike itu sampai udah terakhir udah Alpha Fly, ya? Nah, itu sebenarnya nggak bisa didapat di Indonesia. Oke, jadi biasanya sejumlah bisnis itu akan membelikan dari luar negeri, kemudian dibawa ke sini, just tip gitu ya. Dan specialty ya, memang khusus bawain sepatu gitu. Bisa banget ya. Nah, ini konsep lokasi. Karena nggak bisa didapatkan di Indonesia, dia menyediakan jasa itu. Ini bisa berbisnis, why not gitu ya. It's satu dari banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghasilkan uang. Yang ketiga, size atau ukuran. Nah, kalau size atau ukuran, apakah kita bisa membuat barang dengan berbagai ukuran yang menarik pasar yang baru? Jadi, saya kasih contoh, Indonesia itu sebetulnya orang-orangnya rata-rata badannya mungil. Ya. Tapi kalau
ini membuat ya orang-orang yang badannya besar, tinggi besar dan sebagainya susah mungkin cari baju gitu ya. Jadi kalian punya potensi nih. Kalian mikirin oke, berarti aku bisa jualan baju big size misalnya gitu ya. Atau kalian kebalikannya nih. Di Indonesia itu juga banyak orang-orang yang badannya petite gitu ya. Petite itu kecil ya. Jadi tidak standar lah, agak mungil gitu ya. Sampai contohnya saya punya teman yang badannya mungil itu kalau beli baju harus di area anak-anak ya. Area anak-anak lah pokoknya, carinya di area anak-anak supaya apa? Supaya nggak kegedean ya. Ini teman saya cewek real ya. Nah boleh kita sediakan produk untuk mereka yang petite gitu ya, yang mungil badannya. Ini salah satu cara berpikir. Kemudian kita juga bisa mengenali kesenjangan pasar dengan memikirkan waktu, ya timing. Apakah konsumen gembira dengan jam buka saat ini? Kalau kita buka lebih awal atau lebih larut, apakah bisa mendapatkan pasar yang baru? Nah ini saya kasih contoh di mana saya bekerja juga saat ini di bisnis fitness. Kita memang jam bukanya limited, ya kita cuma buka jam 10.30 sampai jam 1 siang. Lalu kita tutup dulu, kita buka lagi jam 4 sampai jam setengah 8. Ya. Nah, apakah konsumen gembira dengan jam ini? Kalau kita expand, bisa nggak dapat tambahan customer? Kalau sudah diteliti, kita riset, bisa, why not? Ya. Tapi saya selalu secara kenyataan kita itu nggak mau buka jamnya terlalu panjang, dikarenakan kita sekarang masih di awal-awal, member masih jumlahnya berapa, nggak mau, apalagi klub yang baru, kita nggak mau buka terlalu panjang, karena berarti biaya operasi akan meningkat. Ya, jadi ada berbagai pertimbangan, tapi of course ya kita selalu berpikir mencari kesenjangan pasar dari segi waktu. Nah, kalau cara kedua kita mengubah ide lama menjadi ide baru itu bagaimana caranya? Jadi kalian sengaja cari produk atau jasa yang dulu terjual dengan baik tapi tidak dijual lagi. Terus kadang-kadang kita bisa melakukan perubahan kecil ya kalau mau memberikan kehidupan baru untuk produk yang lama. Nah, jadi ini ada contoh game Monopoly ya. Kalian tahu lah pasti Monopoly ya. Kalau Monopoly itu udah, waduh, ini saya bilang game yang jadul, board game yang jadul. Ya, sekarang banyak sekali alternatifnya untuk board-boardnya aja bisa misalnya Monopoly Indonesia, Monopoly Amerika, Monopoly dunia, Monopoly Kids ada ya. Saya punya buat anak saya Monopoly for Kids. Terus bahkan aplikasi Monopoly pun ada ya. Saya jadi ingat juga game Ludo ya. Saya nggak tahu kalian ada yang main Ludo nggak di sini ya. Tapi game Ludo ini ternyata sangat mengasihkan karena bisa makan lawannya gitu ya, game Ludo. Jadi game Ludo itu yang sebetulnya permainan saya waktu zaman kecil. Zaman kecil itu berarti udah 40 tahun yang lalu gitu ya. Game Ludo itu yang populer di saat itu sekarang dibawa kembali, diberi kehidupan baru dengan menjadikannya aplikasi yang bisa dibawa-bawa di handphone serta bisa dimainkan di mana saja. Ya. Menarik bukan? Nah, saya mau kasih contoh produk yang dulu populer tapi nggak diubah apa-apa hampir ya. Kalian pernah nggak ke mall gitu ya, PVJ atau ke manalah, ke mall yang mana kalau kalian nggak di Kota Bandung ya. Terus kalian menemukan satu kios yang jualan jajanan jadul gitu ya. Jadi jajanan jadul. Contohnya gitu ya, telur cicak gitu ya. Telur cicak. Itu benar itu sebetulnya semua kalau buat saya ya, kalian masih muda. Kalian di zaman kalian itu lagi kalian lahir belum ada, mungkin udah nggak ada ya. Jadi kalau di zaman saya karena makanan jadul itu misalnya seperti tadi telur cicak, kemudian kita ada permen coklat rokok-rokokan gitu ya. Terus ada gulali, ada apa gitu ya. Itu semua sebetulnya zaman kecil aku. Yang dulu kalau beli gulali itu 25 perak juga bisa dibeli. Ya. Tapi sekarang mereka bawa lagi di zaman sekarang dengan jajanan jadul, jajanan masa lampau, tapi tentunya dengan harga baru ya. Harga baru disesuaikan dengan pasar yang sekarang. Ya. Jadi bisa nih ya, kalian boleh ambil aja ide lama, kalian konversi jadi ide baru.
dan inovasi. Nah, kalau ini itu berlawanan sekali dengan yang dua tadi, ya. Jadi kalau kalian justru mencari problem yang belum ada solusi dan menjadi solusi. Jadi belum ada produk yang memecahkan itu. Nah, dulu ya pada saat post-it note nih yang kalian bisa lihat gambarnya, pertama muncul itu tidak ada satupun produk post-it note. Dan terasa kebutuhan kalau kita mau bikin catatan atau gimana ya, itu kita harus mungkin ngegunting kertas kecil, terus kita tempelin seperti kertas saya ini, saya mau bikin catatan, saya nggak mau ngotorin catatan saya, akhirnya apalagi kalau ini dokumen, saya bikin kertas kecil di klip gitu ya. Nah, si 3M, perusahaan 3M, ini adalah bisnis besar sekali sekarang ya. Waktu awal menciptakan ini, dia berasal dari satu problem yang belum ada solusi. Dan dia menciptakan kertas post-it note. Jadi seperti kalian lihat, seperempat di atas itu lem, gitu ya, lem yang bisa ditempel ke kertas. Sekarang ya, sebagai contoh di kelas di bisnis saya, post-it note itu kayak kewajiban, ya karena kita selalu menggunakan ini. Enaknya apa? Bisa dipindah-pindahkan, ya. Kemudian bisa kalau kalian yang belajar manajemen proyek ya, kalau metode Scrum kita biasanya pakai ini. Karena kita bisa pindah-pindahkan kertas itu, ya, dan memungkinkan kita untuk berinovasi, kita bisa memikirkan sesuatu yang baru, dan juga brainstorming enak gitu ya, pakai kertas ini, dan luar biasa. Secara bertahun-tahun ini udah menjadi bisnis yang luar biasa besar. Nah, ya jadi kalian bisa aja mulai dari penciptaan sesuatu yang betul-betul baru, problem yang benar-benar belum ada solusinya, ya. Saya mau kasih contoh satu lagi. Kalian di Indonesia itu, orang Indonesia itu senang kerokan, tahu ya? Kalau sakit pengennya dikerok-kerok gitu ya, dikerok badannya yang sampai warnanya garis-garis merah hitam. Nah, kerikan, kalau kalian pernah dengar namanya produk kerikan LX gitu ya, kerikan LX itu bentuknya koin terus ada gagangnya ya. Itu sebenarnya adalah inovasi ya. Jadi itu baru, belum ada solusi ya. Tadinya kerokan, gimana caranya ya? Aku mau kerokan tapi aku nggak mau tanganku pedes kena cincauyu atau kena balsem ya. Jadi menarik sekali ya. Dan kerikan dengan gagang itu sampai sekarang masih survive ya. Dan saya sendiri pemakai produk itu. Dan di rumah aja punya berapa biji tuh, karena sangat bermanfaat ya. Dan enaknya bedanya kalau kita pakai koin biasa kan sakit ke kulit ya. Oke ya, jadi ini ide aja, silakan kalian bisa menciptakan sesuatu, something new if you can. Ya, ini termasuk kalau kalian mau bikin aplikasi baru ya, yang belum ada saingannya gitu. Selanjutnya, ide bisnis bisa juga berupa network marketing ya. Nah, ini seringkali disebut dengan MLM atau referral marketing. Nah, ini memungkinkan kita memulai satu bisnis dengan investasi kecil atau tanpa investasi. Seringkali perusahaan induk menyediakan produk ya, baik itu produksi atau bukan. Dan sumber pendapatan Anda adalah komisi. Nah, contoh kalian pasti tahu ya. Kalau belum tahu, kalian harus tahu, search ya. Apa sih Amway ya? Amway itu besar sekali perusahaannya. Ya, mulai dari Amerika, di Indonesia juga banyak distributornya. Kalau Amway itu produknya campur-campur lah ya. Ada kebutuhan rumah tangga, ada bahan kimia, ada kosmetik juga ada ya setahu saya ya. Vitamin ada, banyak banget lah. Dan produk dia tuh nggak murah sebenarnya. Tapi itulah yang disebut tidak murah adalah untuk apa? Untuk kasih komisi kepada penjualnya ya. Yang contoh produk kedua adalah Avon ya. Nah, Avon ini bentuknya kosmetik ya, kosmetik untuk untuk para wanita, dan biasanya dia caranya dengan menjual lewat katalog ya. Kalau Avon. Nah, kalau kalian belum tahu, kalian harus search ya Avon. Oke. Dan terakhir Herbalife ya. Nah, Herbalife itu kalian tahulah ini makanan diet ya, makanan diet, suplemen. Nah, saya lihat di Indonesia ya, Herbalife itu banyak loh yang punya outlet sampai sewa ruko. Terus mereka demo biasanya memperbolehkan si caranya ya, ini aku kasih tahu, yang saya pernah lihat adalah ada si pengusaha, dia
masuk ke dalam jaringan network marketing menjual Herbalife, lalu dia buka outlet. Si outlet itu dia gunakan untuk memberikan berbagai sampel si jus Herbalife, lalu customer bisa program sama dia. Jadi programnya caranya ada konsultasi mingguan dengan dokter. Nah, jadi memang Herbalife banyak dokter yang punya, ya, yang sepengetahuan saya. Dan program dia memang banyak berhasil karena kan sebetulnya itu portion control, ya, sistemnya. Oke, nah jadi ini contohnya kalau biasanya kalau network marketing itu berjenjang, ya. Yang paling untung siapa? Yang merah ini, ya, terus terang, ya. Yang paling untung yang merah ini, ya. Kalau kalian lihat ada multi level marketing yang baru, kalian mau coba masuk, ya saran saya sih lebih baik kalian ikut di awal-awal gitu ya. Tapi saya sih gini ya, saya sendiri agak nggak begitu demen secara pribadi menjalankan MLM. Itu bukan yang saya suka. Tapi kalau kalian cocok, kalian senang, menurut saya ini selalu bisa ya untuk dijalankan. Oke. Kalau itu dijalankan berarti ya udah, berarti kalian adalah part of the network, dan mungkin keuntungannya terbatas pada komisi, tinggal kalian jual quantity. Oke, berikutnya yang terakhir adalah franchise, ya. Nah, franchise ini luar biasa ya. Saya mau saya kalau ngomongin franchise karena kebetulan di perusahaan yang saya bekerja juga kita sebenarnya jualan franchise, ya. Nah, kalau franchise itu bagusnya apa? Kita udah punya sistem yang fix, ya, yang udah berjalan, udah proven, udah terbukti, ya. Ini adalah satu langkah yang baik juga, terutama untuk kalian yang belum punya pengalaman cukup untuk berbisnis, ya. Dan kalau kalian mau bikin franchise-nya, gitu ya, jadi kalian adalah pembuat franchise, itu juga cara efektif untuk mengembangkan distribusi produk atau jasa, ya, bisa, ya, bisa. Keuntungannya memang secara relatif cepat, cukup aman dan cepat meluncur masuk ke dalam bisnis. Nah, cuman saya mau sedikit kasih tips ya untuk kalian. Ya, saya mau kasih sedikit tips untuk kalian, khusus untuk franchise. Ya, hati-hati. Banyak franchise ya, karena saya pernah ikut expo ya, expo untuk franchise karena saya mencoba menjual franchise kami ya. Dan saya seringkali tertegun ya, karena ternyata mereka yang ikut expo di franchise expo itu kan saya iseng aja tanya-tanya, banyak sekali kuliner gitu ya. Terus ada juga yang buka kursus, ada juga yang berupa salon franchise ya. Kalau saya ngobrol sama mereka, ada yang kadang-kadang dia franchise kopi. Terus aku tanya, aku nggak bisa sebutin brand yang pasti ya. Terus aku bilang gini, saya udah nanya, butuh modal berapa? Oh, ini murah, Bu, cuman 75 juta aja. Nanti Ibu udah dapat kios, terus nanti 100 porsi untuk bikin kopi 100 porsi, kemudian sistemnya udah ada dan sebagainya. Gitu ya, dia ngomong gitu dulu kan. Ini murah kok. Bener sih sebenarnya 75 juta tergolong murah. Ya, aku bilangin ya kalau ngomong franchise, ada juga sih yang cuma 12 juta juga ada ya yang jualan teh tuh ya. Nah, terus saya nanyanya gini, balik lagi. Bilang teh, oke, ini udah di mana aja, Mbak? Gitu ya, aku tanya lagi kan. Ya, kami baru buka 2 outlet, Mbak. Wah, dalam hati aku bilang gini, astaga, baru buka 2 outlet udah nekat nih jual franchise. Ya. Terus aku bilang lagi gini, di mana Mbak? Oh ya, di kota Jakarta. Di tempatnya di mana? Aku bilang sini sama sini. Oh gitu ya Mbak. Udah berapa lama Mbak franchise-nya? Aku tanya. Baru 2 bulan. Tapi kita sekarang lagi, ini udah banyak beberapa yang potensial. Aduh, terus terangnya aku langsung nggak milih itu ya. Dan kalian juga nggak boleh milih yang kayak gitu, oke? Kalian setidaknya kalau franchise ya harus yang sudah ada hasil nyata, oke? Hasil nyata. Jadi kalian harus pinter jadi pebisnis, bukan tergoda karena aku murah ya investnya gitu ya. Kalian harus cek ini udah berapa lama jalan, terus udah ada buktinya belum?
Dan kalian sebelum beli, kalian kunjungi itu si outlet dia. Bener nggak laku? Cobain makanannya, enak nggak? Ya, jangan sembarangan buang-buang uang ya nanti pada akhirnya gitu. Karena nggak semua franchise seller itu bagus. Ya, kalau kalian bisa cari franchise yang sudah proven, misalnya sudah berjalan sama 3 tahun gitu ya, memang seharusnya tuh peraturan dari pemerintah itu 3 tahun jalan dulu ya. Tapi kalau UMKM memang kita ada sedikit keleluasaan ya, ada sedikit keleluasaan. Tapi kalau baru 2 bulan banget mah aduh itu mah keterlaluan gitu ya menurut saya ya. Setidaknya udah jalan setahun 2 tahun gitu terus lihat ya. Tentunya kalau kalian mau kasih lihat contoh franchise yang keren gitu ya, salah satunya ya yang saya pegang sendiri ya, untuk bisnis fitness kita udah berdiri di dunia ini ya, di dunia itu dari tahun 92, berarti kita sudah 29 tahun. Oke lah, kita survive terus dengan ribuan outlet. Nah itu saya nggak ragu ya, walaupun memang salah satu halangannya adalah modalnya besar, kebutuhannya. Ya udah kalau nggak mau yang modal besar, kalau kalian punya uang 400 juta, ya 400 juta, kalian bisa buka Indomaret, oke? Buka Indomaret, buka Alfa, buka kalau Yomart nggak bisa kayaknya. Jadi Alfamaret sama Indomaret kalian bisa, karena dengan uang segitu kalian masukkan modal beli 1 Indomaret, nanti kalian tinggal menuai hasil, ya enak ya. Kalau Indomaret itu enak karena bisnisnya autopilot. Sama sih sebetulnya yang dengan yang bisnis fitness yang saya jalankan autopilot, kita nggak usah ngerjain, pokoknya tahu keluar hasil. Dan kalau orang-orang yang udah paham passive income itu sering mengincar Indomaret ya. Jadi saya pernah ketemu sama pengusaha yang punya Indomaret 15 buah ya gitu ya. Ada juga yang punya 3 ya, ada terus ada yang pokoknya gini loh. Salah satu hal Indomaret itu marginnya kecil. Tapi saya sudah sering ngobrol sama investor, katanya kenapa pengen Indomaret? Karena low risk, ya low risk. Marginnya kecil sekali ya, paling juga 1-3% ya, dari omset. Tapi at the end they trust the business gitu ya. Nah jadi kalian hati-hati, tapi banyak ya banyak. Jadi kayak sekarang dan kalian juga lihat banyak yang gagal ya. Jadi salah satu franchise yang termahal di kepala saya gitu ya adalah Abnormal. Abnormal. Kalian kalau mau buka Abnormal kalian butuh 5 miliar. Oke. Buka Abnormal butuh 5 miliar dan kalian sekarang lihat nggak semua Abnormal berhasil. Oke. Jadi kalian harus hati-hati, kalian harus pikirkan lokasi, harus pikirkan pasar kalian di mana gitu ya. Kalian nggak bisa mempertaruhkan uang 5 miliar sembarangan gitu ya. Bahkan mempertaruhkan uang 20 juta sembarangan juga jangan gitu ya. Jadi saya hati-hati, tapi enaknya ya gini, kalau franchise kalau kalian sudah lihat berhasil, selalu bisa kalian coba ya. Jadi kemarin saya kebetulan punya teman, dia baru beli franchise ayam geprek cuma 100 juta ya. Jadi dia bilang biarinlah cobain aja, aku mau coba-coba kuliner belum pernah masuk. Ya udah dia belilah, ternyata lumayan loh, not bad ya. Dan karena makanannya enak, nah itu salah satunya kalian harus coba kalau bisnis makan franchise, cobain dulu enak nggak. Kalau nggak enak ngapain? Kalian aja nggak suka, gimana customer suka gitu loh. Ya jadi itu yang saya harus ingatkan juga kepada kalian. Oke, lanjut ya. Jadi ini saya cukup panjang ngomongin franchise karena franchise itu sebenarnya menarik sekali ya. It's actually a very big start, gampang, udah semuanya udah established dan sering kali juga kalau bisnisnya sudah beken gitu ya, misalnya geprek bensu gitu ya. Apalah yang tertarik Chat Time gitu ya. Saya nggak tahu Chat Time itu sebenarnya franchise atau bukan ya. Tapi kan udah jalan gitu bisnisnya dan udah orang tahu. Jadi kalian akan bisa dengan tenang menjalankan dan hampir terjamin pasarnya ada. Nah, kalian juga bisa mengakuisisi atau membeli bisnis lain, ya. Nah, kalau membeli bisnis lain ini berarti kalian adalah orang yang ini ya catatan adalah ini berarti kalian akan menjalankan, ya. Jadi bukan kalian benar-benar akan ngerjain sendiri, gitu ya. Nah, ini cocok buat orang yang punya pengalaman bisnis yang ekstensif, tapi punya kemampuan teknis dan produk terbatas. Dengan membeli bisnis, kamu sudah menghemat waktu, menghemat upaya pendirian bisnis di awal sampai kondisi sekarang.
Nah, kenapa sih ini yang bagian paragraf 2 ini aku harus sebut? Karena kalian percaya atau tidak ya, hampir 80% bisa jadi lebih startup itu gagal kan. Jadi kalau kalian beli bisnis berarti kalian sudah membeli siang 20% itu survive. Jadi kalian harus perhatikan bisnisnya itu sudah berjalan berapa lama, kondisinya seperti apa, jangan yang masih dalam pertumbuhan di awal gitu ya, kalian belinya. Walaupun ya dengan catatan berarti akan cukup mahal ya, biaya goodwill kita sebut. Nah, semakin baik goodwill ya, kalau udah berhasil ya semakin mahal biasanya nilainya. Oke, kalau kita membeli bisnis lain ini ada keuntungan dan kerugian ya. Kalau keuntungannya apa? Berarti kita beli pengalaman dan keahlian yang nggak punya, lalu kita punya akses pada daftar konsumen dan kredibilitas. Kalau bisnis sudah menguntungkan, tinggal menuai hasil, dan pendanaan bank lebih mudah untuk bisnis yang sudah berjalan daripada yang startup. Ya, kerugiannya resiko mengambil masalah yang belum terpecahkan, mencari bisnis semacam ini butuh waktu lama dan negosiasi lama, dan belum tentu berhasil, lalu ada biaya profesional terkait pembelian bisnis. Nah, kita mau sekarang masuk ke dalam strategi ya. Oke, ayo kita sekalian selingan, kita akan nonton YouTube ya. Tapi saya nggak mau seluruhnya ya, karena 15 menit. Oke, kita akan nonton video penjelasan Porter 5 Forces. Saya akan, tapi nggak apa-apa, kita jadilah 15 menit ya. Michael Porter adalah seorang profesor di Harvard Business School. Ya, model ini itu sangat populer dan udah tua sekali sebetulnya model ini. Tapi ya, saya mau bilang sampai titik ini pun ini model ini sangat baik. Ya, untuk mengukur apa? Untuk membuat gambaran besar dari industri yang akan kita masuki. Jadi kalau kalian mau bikin bisnis makanan, berarti kalian harus lihat industri makanan. Kalau kalian mau masuk bisnis fitness, ya kalian harus lihat kondisi industri bisnis fitness. Kalau kalian mau masuk, misalnya kalian mau buka tempat cuci mobil gitu ya, tempat cuci mobil, ya berarti kalian harus lihat industri itu dan seterusnya. Ya, yuk sekarang kita akan lihat bisnis ini, video ini. Oke, jadi ini merangkum yang tadi kita tonton ya barusan ya. Jadi jangan lupa kita perlu melakukan ini. Ini teori yang sudah lama tapi buat saya sangat bagus secara pribadi dan terlihat ya dari seluruh dunia pun itu menggunakan teori ini. Oke, jadi Porter 5 Forces itu ada 5. Ancaman pendatang baru, kekuatan penawaran pembeli, ancaman substitusi, dan kekuatan penawaran pemasok ya. Ini bahasa Indonesianya ya. Ini Inggrisnya ya. Dan ini menentukan persaingan di industri kita. Dan kita sebagai seorang pemain baru, kalau kalian cari ide bisnis ya, kalian harus juga memikirkan ini. Jadi kalau saya menyarankan jangan masuk ke industri di mana sudah terlalu banyak pemain kuat, sampai kalian akan berdarah-darah gitu ya. Jadi saya kasih contoh, kalau sekarang Gojek sama Grab ya, itu udah besar sekali ya perusahaannya, sangat-sangat besar, sangat-sangat kuat. Kalau kalian mau curahkan dan buka lagi bisnis di industri itu akan berat. Bukan nggak bisa, tapi berat. Gitu ya, salah satunya berat banget karena kompetisinya sudah sangat berat dan kalian akan mungkin berdarah-darah. Kalau saya lebih suka cari industri yang kita suka sebut namanya blue ocean, airnya tenang, tidak terlalu banyak pesaing, ya. Supaya apa? Supaya kita nggak berdarah-darah gitu ya, harus ngasih modalnya gila-gilaan. Oke ya, jadi nanti kalian waktu memikirkan ide bisnis, kalian harus juga mikirin soal industrinya seperti apa. Nah, terkait dengan hal itu, kita akan perlu mendefinisikan kita mau pakai strategi yang mana, ya. Nah, bisnis itu boleh pilih beberapa strategi ini, ya. Nah, ini cara membacanya seperti ini. Kalau di sini target cakupannya itu seluruh industri atau segmen pasar yang sempit, ya. Jadi ini luas atau sempit. Dan sebelah kanan di sini kita harus memikirkan kekuatan kita mau yang mana, mau yang biaya rendah atau yang produknya unik, ya. Nah, ini kalau kita kombinasikan dengan biaya rendah dan seluruh industri, berarti kita bisa menjalankan yang namanya strategi kepemimpinan biaya, atau kita sebut cost leadership strategy.
Ya, berarti apa? Berarti kita akan berusaha menjadi pemimpin di industri itu dengan biaya yang rendah. Kalau kita kombinasikan biaya rendah dengan keunikan produk dengan seluruh industri, berarti kita membicarakan strategi diferensiasi. Jadi produk kita itu mencapai pasar yang besar, tapi kita berbeda dari yang lain, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngomongin strategi diferensiasi itu mungkin seperti kita buka Toyota lah ya, Toyota. Mobil Toyota dia dia jualan Toyota Avanza kan ya, Avanza itu produknya unik gitu ya, maksudnya bukan unik, maksudnya dia punya fitur-fitur khusus dan dia menggapai seluruh industri yang luas. Kalau kita mau ngomongin seperti berbagai restoran gitu ya, restoran kalian mungkin bisa bedakan juga ini ya. Diferensiasi kalau dia itu berbedanya secara apa? Misalnya hanya menyediakan makanan yang menyediakan makanan cepat saji tapi spesifik untuk penggemar makanan Meksiko misalnya. Itu salah satu contohnya adalah perusahaan Taco Bell ya. Di Indonesia rasanya nggak ada, tapi Taco Bell tuh hanya menyediakan makanan Meksiko dan unik dan dia tapi melayani seluruh industri. Nah, kita juga bisa menggunakan strategi dengan cakupan segmen pasar yang sempit ya, jadi kecil aja pasarnya gitu ya yang kita targetkan. Contohnya biaya rendah dengan strategi fokus misalnya low cost biaya rendah. Jadi saya mungkin bisa kasih contoh, ada sekolah yang segmen pasarnya hanya di daerah tertentu dan dia memasang harga, pokoknya harganya ekonomis gitu ya. Berarti dia benar-benar fokus cuma melayani pasar sempit itu, tapi dia di antara di pasar sempit itu dia adalah yang harganya termurah. Ya, boleh kayak gitu. Kalau kita targetkan keunikan produk dengan segmen pasar sempit, berarti kita fokus diferensiasi. Jadi aku mungkin bisa kasih contohnya, ini ya, saya lagi mikirin sekarang masker ya. Masker sekarang kan sekarang lagi zamannya orang butuh masker ya. Nah, saya perhatikan ada masker-masker yang segmen pasarnya sempit, yaitu dia punya desain gambar-gambar anjing ya. Itu pasarnya udah jelas sempit. Siapa? Cuman mereka yang suka anjing ya. Dan anjingnya juga kan ada beberapa jenis gitu ya. Jadi masker itu yang beli kemungkinan besar cuman mereka yang menyukai anjing-anjing. Ya, punya peliharaan anjing gitu, petnya. Oke ya. Nah, kalian nanti harus menentukan satu di antara 4 ini yang kalian akan targetkan. Itu akan ketahuan dengan pasar yang kalian akan layani, itu sempit atau luas, dan kalian mau lebih biaya rendah atau lebih ke produknya unik. Oke, ingat bahwa strategi cost leadership itu low cost bukan berarti low price. Ya, jadi kalau kalian bisa low cost, biaya operasinya rendah, itu kalian sebenarnya tidak harus bagikan kepada konsumen. Nah, ini bisa dipakai sebagai benteng untuk menghalangi pemain masuk, jadi memperkuat tadi threats of new entrants. Kalau kita ngomongin Porter 5 Forces, kita bikin dindingnya, bentengnya tinggi. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mencapai ini? Bisa dengan efisiensi operasional, bisa dengan desain olahan produk, bisa standarisasi produk, bisa menghemat karena kuantitas atau economies of scale. Jadi, supaya kita bisa low cost, kita belinya dalam jumlah besar. Contohnya seperti itu. Nah, jadi kebetulan saya punya bisnis jualan susu dan popok. Nah, saya banyak menggunakan strategi ini. Dengan cara apa? Saya terutama di sini efisiensi operasional ya, saya tidak banyak-banyak pegawai. Kemudian penghematan karena kuantitas, setiap kali saya beli, misalnya saya beli popok, itu saya beli langsung 1 miliar gitu ya. 1 miliar rupiah untuk berapa toko? Untuk banyak toko. Ya, bukan cuma satu, nggak mungkin ya 1 miliar satu toko. Jadi saya beli untuk 7 toko. Nah, karena saya bisa bargain untuk 7 toko dengan nilai 1 miliar, saya bisa dapat barang sebanyak-banyaknya dan biasanya akan murah, dan oleh karena itu saya bisa mendapatkan margin yang lebih baik pada saat saya menjual ke konsumen.
Oke, kalau strategi diferensiasi ini kuncinya berada di pemahaman konsumen atas apa yang mereka inginkan sehingga mereka mau membayar lebih. Contohnya yang paling familiar mungkin buat kita semua adalah Apple product ya. Kalian sebetulnya perhatikan ya, kok orang mau sih bayar iPhone, bayar MacBook mahal-mahal. Kok mau sih? Karena memang mereka itu different ya. Dan seringkali kita itu beli produk Apple karena ada beberapa faktor. Karena keren gitu ya, ada itunya. Kedua, memang fungsionalitasnya memang luar biasa ya. Jadi saya sudah bandingkan juga kameranya iPhone itu memang bagus banget gitu ya. Dibandingkan dengan yang lain, hasil fotonya juga lain, beda banget ya. Oke, kemudian juga dia punya fitur yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ya, sekarang Apple produk, nggak tahu kalian perhatikan tidak ya, tapi dia sekarang melindungi privasi pengguna iPhone-nya diprotek lebih tinggi ya. Jadi seperti Facebook aja memang nggak bisa pakai datanya iPhone, pakai datanya Apple ya. Dan itu adalah sesuatu yang menurut saya oke, itu langkah yang baik dari sisi pengguna ya. Tapi kalau dari sisi kami sebagai bisnis, kami jadi pusing juga, aduh nggak bisa dapat data-data pengguna Apple. Ya sudah, nanti cari cara lain ya. Oke, kemudian strategi fokus ini sebagai contoh IKEA ya. IKEA itu fokus karena dia melayani pasar tertentu. Kalau kita sangat menantikan ya kalau di Bandung pengen lihat IKEA di KBP itu akan seperti apa ya. Kalau saya sih sudah pergi ke beberapa IKEA waktu di Amerika, memang menyenangkan sekali ya ke sana tuh untuk masuk ke toko tersebut, kemudian benar-benar kayak lagi tamasya gitu ya, masuk ke toko tuh sekalian lihat-lihat barang, sekalian lihat-lihat model kamar dan lain-lain gitu ya. Terus ada kantinnya ya. Tapi IKEA itu memang dia melayani pasar tertentu dan geografis tertentu, dia fokus pada orang-orang yang menyukai simplicity. Oke. Nah, nanti di dalam rencana bisnis kita akan harus membuat elemen strategi bisnis ini ya, apa saja ya, ini komponennya ya nanti di dalam rencana bisnis kita. Harus ada yang pertama di sini business boundaries atau batasan bisnis, harus ada misi, tujuan, dan kita mau melayani geografi yang mana. Lalu riset pasarnya, kita melakukannya bagaimana. Lalu di sini setelah itu kita ada SWOT analisis, dan melaksanakan marketing strategi ya. Kita mau menentukan marketing strateginya seperti apa. Lalu marketing mix-nya seperti apa, pasar mana yang kita targetkan. Sehingga kita pada akhirnya bisa membuat proyeksi bisnis yang lebih nyata. Ya, ini komponen dari rencana bisnis kita. Ini nggak langsung kita bahas sekarang semua ya, karena kan kita belum masuk ke dalam marketing dan sebagainya, maupun ke dalam keuangan. Nggak apa-apa, biar kalian tahu dulu. Oke, nah ini saya ambil satu studi kasus ya. Ada perusahaan namanya Husk. Husk ini adalah pemasok IKEA, ya, pemasok IKEA sebetulnya. Nah, jadi mereka tuh bikin kitchen cabinet. Dia tuh baru buka ya. Mereka sengaja bikin untuk supaya cocok dengan IKEA. Tapi ternyata pada saat mereka baru membuka showroom pertama di 2000 Februari, menggunakan tempatnya kontainer biar unik gitu ya. Tahu-tahu sebulan kemudian pandemi corona memaksa tutup di 23 Maret ini sama ya kayak di Indonesia. Tanggal 23 Maret kita lockdown habis-habisan. Langsung pesanan mereka pun turun 90%. Ya. Mereka harus bertahan udah pasti ya, karena kan orang jarang siapa sih yang beli kitchen cabinet gitu ya di saat-saat corona gini. Jarang ya, terus terang orang juga berhemat sekarang. Nah, jadi mereka caranya adalah membuat meja yang mudah dipasang untuk orang-orang yang bekerja di rumah dan juga untuk anak yang sekolah di rumah, di mana tiba-tiba itu jadi kebutuhan. Ya, dan produk ini menjadi laris, pas dengan kebutuhan dan permintaan yang muncul. Nah, ini ya saya kasih gambarnya. Biasanya si Husk itu bikin kayak beginian, ya kitchen cabinet. Oke. Terus pada saat pandemi corona mereka bikin meja kayak gini. Strategi bertahan ya. Yang pasti kita harus coba itu. Dan saya juga, karena saya juga pemilik bisnis, saya bekerja juga di bisnis, saya merasakan betapa beratnya masa pandemi ini.
Tapi puji Tuhan kita masih bertahan, kita masih terus, walaupun sempat berdarah-darah gitu ya, terus kita berdarah-darah gitu ya, karena nggak ada revenue tapi cost jalan, ya. Tapi ya sudah, yang penting kita survive dulu, mudah-mudahan kita bisa bangkit lebih baik lagi nanti, kalau sudah vaksin semua terdistribusi dan dinikmati banyak orang. Oke, nah selanjutnya tadi komponen dari rencana bisnis salah satunya adalah SWOT analisis ya. Nah jadi kalian harus melakukan ini sebagai komponen bisnis. Kalian buat gimana caranya? Saya jelaskan sedikit. Sebetulnya si SWOT analisis itu adalah sumbu dari dua hal ya. Jadi kalau yang ini membantu, kalau ini menghambat ya. Kalau yang di sini dari dalam, yang sini dari luar. Nah, yang disebut strength itu berarti adalah sesuatu yang bisa membantu mencapai tujuan, tapi adalah satu kekuatan dari dalam kita. Jadi jangan ngelihat pasarnya kuat apa, jangan. Ya pokoknya kita harus lihat perusahaannya, kita sendiri seperti apa. Kemudian yang kalau weakness itu menghambat, tapi dari dalam. Ya, kalau opportunities itu berarti bukan sesuatu yang ada di perusahaan kita, ya, tapi lebih dari lingkungan sekitar kita. Dan ini opportunities bisa membantu kita mencapai tujuan. Kalau yang threats adalah sesuatu yang bisa menghambat dalam mencapai tujuan kita, tapi ini bukan dari lingkungan kita. Ya, jadi saya ambil contoh, misalnya sekarang saya mau menganalisis Maranatha deh ya, biar kalian familiar juga. Oh kalian ya nggak apa-apa lah Maranatha ya. Oke, Maranatha kekuatannya apa? Kita adalah universitas yang sudah punya kredibilitas, kita sudah berdiri sejak 1965 gitu ya, itu kekuatannya. Jadi ngelihat di dalamnya kita, oke, itu salah satunya dan banyak lagi tentunya. Contoh weakness dari Maranatha adalah kita saat ini memiliki keterbatasan jumlah dosen yang guru besar, gitu ya. Contohnya ini, ya, jumlah dosen yang guru besarnya terbatas itu sebenarnya menghambat kita menjadi akreditasi A, ya. Itu yang paling berat, ya. Kita masih B, tapi kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang menghambat kita, dan oleh karena itu nanti harus diatasi. Oke, opportunities dari luar nih sekarang ya. Apa sih yang bisa membantu? Nah, kita akan mencoba untuk mencari berbagai kerjasama dengan luar negeri untuk menyeimbangkan kekurangannya kita, ya. Kita bisa ambil kesempatan itu karena sekarang banyak sekali oportunitas dan juga kampus Merdeka itu juga memungkinkan kita untuk membuka kerjasama dengan banyak sekali universitas, ya, dan boleh juga di luar negeri. Kalau yang menghambat dari luar, ini ancaman misalnya ya ini pandemi corona, ya salah satunya ya. Jadi kalau yang di daerah bawah sini itu adalah sesuatu yang seringkali tidak bisa kita kendalikan, ya karena kan bukan punya kita internal. Oke. Nanti kalian boleh berlatih sesuai dengan bisnis yang kalian akan bangun ya. Nanti kita buat seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita harus berpikir first mover. Bagus nggak sih kesalahan pemikiran ya bahwa kalau first mover pasti akan berhasil? Belum tentu ya, karena first mover itu biasanya yang membuat, menjual, menyediakan butuh dana itu biasanya besar sekali ya dan tidak selalu berhasil. First mover itu sebagai contoh ya orang yang pertama-tama membuat yaitu aplikasi untuk mencari ojek itu Uber ya. Dia first mover, tapi apakah berhasil di Indonesia? Dia kalah ya sama Grab sama Gojek. Oke. Tapi ya sudah. Dan oleh karena itu first mover itu tidak menjadi pilihan banyak perusahaan ya. Karena risikonya besar ya. First mover itu biasanya punya datanya terbatas karena kan belum pernah ada orang yang pernah membeli sebelumnya ya. Tapi kalau kalian berhasil, first mover itu biasanya porsi keuntungannya, persentase keuntungannya sangat besar karena mereka belum ada pesaing yang lain. Oke, kemudian di dalam rencana bisnis tadi komponen yang di diagram itu juga ada 3 hal yang kita harus definisikan ya. Yang pertama adalah visi adalah cita-cita, kalian harus definisikan visi dari perusahaan.
Berarti satu pernyataan yang mendorong organisasi mencapai sesuatu di luar dari yang dibayangkan bisa dilakukan. Contoh, visi Microsoft menyediakan komputer di setiap rumah, ini dia bikin di tahun 90, dan sekarang terjadi, bukan? Ya. Dan kalian nanti boleh search di Google untuk contoh-contoh visi ya, banyak kok. Ya, jadi nggak usah dari saya. Oke, selanjutnya misi. Misi itu biasanya pernyataan arah. Ini menjelaskan bisnis apa yang Anda kerjakan dan tujuannya, lalu apa yang pengen dicapai dalam 1-3 tahun ke depan. Nah, ini biasanya realistik, bisa dicapai dan singkat. Contoh, Nestle, good food, good life, gitu ya, itu contohnya. Oke, kemudian saya juga punya contoh yang berikutnya. Di sini ada contoh, ada definisi bahwa kalau mission statement itu harus bisa menyatakan apa yang kita kerjakan, bagaimana kita mengerjakan, dan mengapa kita mengerjakan. Ya, itu penting. Selanjutnya kita harus mendefinisikan nilai atau values kita, ya. Nilai yang dipegang, yang dipercaya, yang jadi panduan tindakan keputusan kita. Sebagai contoh, ini gambar ini adalah punya Southwest Airlines. Ya. Dia ada kegilaan ya, ini satu menurut saya rada gila juga, tapi oke, ini didasarkan pada value mereka. Si Southwest Airlines itu bilang kami pengen melakukan secara konsisten hal yang benar karena mereka ingin melakukannya. Jadi dia pernah ada kejadian satu orang penumpang itu salah turun di Detroit dan dia sangat cemas, seharusnya di Chicago kelewat gitu ya. Dan jadi pilot memutuskan menerbangkan kembali. Saya nggak tahu, pasti ada situasi tertentu yang membuat mereka memutuskan seperti itu, tapi itu didasarkan dari nilai mereka. Ya, jadi di sini lihat value-value mereka untuk semua employee itu warrior spirit, servant heart, sama fun-loving attitude, katanya ya. Work safely, wow our customer, sama keep cost low. Ya, jadi bayangin, wow our customer ini wow banget sih menurut saya. Dan ini satu contoh nyata yang memang betul mereka lakukan. Oke, yang ketiga adalah tujuan atau objektif. Nah, ini udah keempat ya. Jadi ternyata harusnya 4 yang didefinisikan. Oke, nah ini apa saja ukuran yang pasti, apa yang ingin dicapai, yakinkan bahwa tujuan yang Anda buat itu SMART. Specific, measurable, attainable, realistic, dan time. Ya, jadi spesifik tidak terlalu umum, measurable bisa diukur, attainable bisa dicapai, realistic sesuai kemampuan dan kondisi, dan time dicapai dengan waktu yang jelas. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya kita membuat tujuan yang SMART untuk sebuah bisnis, kita bisa bilang, kami akan meluncurkan produk pertama kami di pasar Kota Bandung dengan meluncurkan 1.000 unit produk X selambat-lambatnya akhir tahun 2021, misalnya seperti itu. Ya, jadi ada sesuatu yang kita definisikan dengan spesifik. Nah, ini juga kalian boleh cari contoh-contohnya, tinggal Google aja banyak kok. Ya. Oke, nah sekarang